Hubungan Indonesia dan Australia semakin memanas terkait pelaksanaan eksekusi dua terpidana mati asal negeri Kanguru. Baru-baru ini, Canberra mengeluarkan ancaman akan membeberkan hasil penyadapan yang dilakukan badan intelijen mereka. Laman Sydney Morning Herald memuat ancaman Australia yang akan membongkar hasil penyadapan terhadap Presiden Joko Widodo, khususnya sadapan pada masa pemilihan presiden lalu. Pengamat intelijen Prayitno Ramlan tak mengesampingkan kemungkinan Australia menyadap Indonesia. Ramlan menduga ancaman Australia dilakukan sebagai langkah Perdana Menteri Tony Abbott untuk menekan Indonesia agar tidak mengeksekusi dua warganya. Yang dilakukan adalah melakukan suatu tekanan psikologis. Kalau saya menyebutnya ini adalah semacam perang urat syaraf. Tapi yang digunakan, kalau intelijen itu tidak harus dia yang menyatakan, karena kalau dia menyatakan dia nyadap, nanti salah dong ya nggak? Harus orang lain yang mengatakan. Yang dipakai Snowden. Sementara Presiden Joko Widodo menanggapi enteng ancaman penyadapan Australia terhadap dirinya. Jokowi merasa dirinya tidak pernah disadap oleh Australia. Penyadapan ini bukan kali pertama dilakukan Australia terhadap Indonesia. Laman Wikileaks juga pernah membocorkan Canberra melakukan penyadapan terhadap Presiden Indonesia sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, meski kabar itu dibantah Australia. Seperti tidak pernah bosan, pemerintah Australia terus melakukan berbagai cara untuk mengupayakan pembatalan eksekusi terhadap dua warganya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Berkali-kali pemerintah Australia meminta Indonesia untuk membatalkan hukuman mati dua warga negaranya. Gerakan boikot Bali hingga mengaitkan bantuan tsunami dengan pembatalan eksekusi mati menjadi senjata utama pemerintah Australia. Namun, upaya tersebut mendapat reaksi negatif. Masyarakat Indonesia yang menilai Australia tak ikhlas saat memberi bantuan berlomba-lomba turut aktif saat menggalang koin untuk Australia. Sementara saat gerakan boikot Bali berlangsung, tak sedikit turis asal Australia yang tak mengindahkan seruan tersebut. Bali masih menjadi destinasi favorit warga Australia. Upaya Australia lagi-lagi kandas. Australia pun tak patah arang dengan melobi PBB untuk ikut serta membatalkan eksekusi yang dilakukan Indonesia. Sekjen PBB meminta Indonesia membatalkan hukuman mati. Namun, lagi-lagi, Indonesia tak patah arang atas tekanan asing tersebut. Australia juga menawarkan para tertahanan, antaranya 2 warga Australia dengan 3 warga Indonesia yang sedang menjalani hukuman di Australia. Melalui Menteri Luar Negerinya, Australia mengajak pertukaran tahanan untuk membatalkan eksekusi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Namun lagi-lagi, tawaran barter tahanan tersebut ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Indonesia. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott pun tidak pernah bosan melobi Presiden Joko Widodo. Setelah berkali-kali berkomunikasi lewat telepon, kemarin Abbott lagi-lagi menegaskan akan kembali menghubungi Jokowi untuk membatalkan eksekusi mati. Tentunya saya ingin berbicara lagi dengan Presiden Indonesia untuk melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Terakhir sepekan lalu, sejauh ini belum bisa diatur lagi. Tapi kami tidak akan berhenti berusaha, karena pemerintah Australia wajib melakukan apapun untuk melindungi warga negara kami. Melindungi kepentingan dan memperjuangkan nilai-nilai yang kami yakini. Kami menyesalkan kejahatan narkoba, tapi kami juga menyesalkan adanya hukuman mati. Meski banyak kritikan asing, pemerintah Indonesia tetap memutuskan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran menjadi 2 dari 10 terpidana yang akan segera dieksekusi mati dalam beberapa waktu ke depan.